Melalui 22 jalur dewa, seorang Beyonder mendaki sekuens demi sekuens. Semakin rendah nomornya, semakin dekat mereka dengan dewa, hingga menjadi perwujudan dewa itu sendiri. Selamat datang di channel Void Track, tempat kita akan menamatkan seluruh kisah Lord of the Mysteries. Jika kalian ingin mendukung perjalanan ini atau sekedar memberi bahan ramuan, silakan klik link Saweria di bio. Mari kita mendaki jalur dewa bersama-sama. Suara peluit panjang memecah udara pagi Backlund, ibu kota kerajaan Lund. Kereta uap raksasa itu berhenti perlahan, lebih dari 20 gerbong mengikuti di belakangnya. Asap tebal menggantung di udara, bercampur dengan kabut kekuningan yang menutupi kota. Klein turun dari gerbong. Ia mengenakan tuxedo dan half top hat, membawa koper besar yang terlihat terlalu mencolok untuk tubuhnya. Tongkat di tangan, langkahnya mantap saat menjejakkan kaki di ibu kota terbesar di Southern dan Northern Continents. Backlund terbelah oleh sungai Tasok, dihubungkan oleh Backlund Bridge dan Ferry. Kota dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa, pusat kemakmuran, kekuasaan, dan ambisi. Namun yang pertama menyambutnya bukanlah kemegahan, melainkan kabut. Gas lampu di stasiun sudah menyala, padahal baru setengah 7 pagi. Jarak pandang buruk, langit seperti dilapisi abu. Klein teringat lelucon dari Tasok Times. Seorang pria tersesat dalam kabut Backlund dan bertanya bagaimana menuju sungai Tasok. Jawabannya, jalan lurus saja, saya baru berenang dari sana. Ejekan tentang polusi sudah menjadi bagian dari budaya kota ini. Statistik menunjukkan hari berkabut meningkat drastis dalam 3 dekade terakhir. Organisasi seperti Soot Reduction Association bahkan ada wacana pembentukan National Atmospheric Pollution Council. Klein menurunkan kopernya, memijat pangkal hidungnya, ia mengeluarkan Golden Pocket Watch dari rompinya. Jam emas dengan rantai emas, total harga lebih dari 5 pound. Awalnya ia ingin jam perak, lebih sesuai dengan temperamennya. Tapi ia adalah clown sekarang. Seorang clown tidak boleh tampak sederhana, ia harus berlebihan. 6.39 pagi, tidak terlalu terlambat, ia melangkah keluar stasiun bersama kerumunan. Tiba-tiba, ia berbelok tajam, tangan seseorang yang hendak merogoh sakunya meraih udara kosong. Klein tidak bereaksi, ia hanya menyatu kembali dengan arus manusia. Di persimpangan jalan, ia berhenti lagi. Di tengah taman kecil, berdiri sebuah kolom tinggi seperti cerobong. Dari atasnya mengepul asap tebal, itu memang cerobong. Asap Metro Backlund disalurkan melalui sistem bawah tanah dan dilepaskan lewat cerobong-cerobong seperti ini. Yah, Metro. Saat pertama membaca tentangnya di koran, Klein hampir tidak percaya. Di era tanpa listrik penuh, Backlund sudah memiliki sistem kereta bawah tanah bertenaga uap. Dibangun 25 tahun lalu, awalnya menghubungkan dua sisi sungai Tasok, kini telah meluas ke beberapa borough penting. Klein membuka peta dan koran, di kereta tadi ia sudah memikirkan rencananya. Pagi ini, saat menyamar sebagai badut, ia akhirnya benar-benar memahami esensi clown. Meski mampu mengintip sedikit takdir, manusia tetap tak berdaya terhadapnya. Maka tersenyumlah dan sembunyikan rasa sakit, kebingungan, dan keputusasaan di baliknya. Ia merasakan potion clown hampir sepenuhnya tercerna. Jika terus acting seperti ini, Sequence 7 bukan lagi hal yang jauh. Masalahnya satu, ia tidak tahu nama potion berikutnya. Apalagi formulanya, Secret Order jarang muncul. Mereka hanya tertarik pada peninggalan Antigonus Family dan pemimpin mereka, Zaratul, sosok yang pernah membimbing Emperor Rosell. Sudah 200 tahun berlalu, apakah ia masih hidup? Klein memikirkan dua rencana, masuk ke lingkaran Beyonder lokal Backlund, memancing Secret Order dengan umpan peninggalan Antigonus, namun terlalu berbahaya. Umpan terlalu kecil tak menarik perhatian, umpan terlalu besar bisa menarik hiu, dan ia belum siap menghadapi hiu. Udara dingin menusuk, Klein menggigil, prioritas pertama, tempat tinggal. Ia melihat iklan yang telah ia lingkari sebelumnya, 15 Main Street. Sherwood Borough, Terrace House, 18 soli per minggu. Ia telah menyingkirkan beberapa wilayah. North Borough, markas utama Church of the Evernight Goddess. Empress Borough dan Western Borough, wilayah bangsawan dengan keamanan ketat. East Borough dan daerah miskin dekat Backlund Bridge terlalu kacau. Tersisa dua pilihan, Hillston Borough, pusat finansial, Sherwood Borough, banyak perusahaan kecil dan area hunian. Ia memilih Sherwood, murah dan ramai, cukup aman untuk bersembunyi. Ia tidak bisa menyewa lewat perusahaan resmi, butuh identitas. Jika gagal hari ini, ia akan mencari motel tanpa syarat dokumen. Ia memasuki Backlund Metro. Di loket, tarif terpampang jelas. First class 6 pence, second class 4 pence, third class 3 pence, tidak ada batas jarak. Klein tersenyum. Melissa pasti akan menyukai metro ini, pikirnya. Simbol kejayaan mesin dan modernitas. Ia menyerahkan 4 pence, second class. Tiket distempel, ia turun ke peron, kereta uap bawah tanah masuk dengan deru logam dan desis uap. Desainnya besar, hitam, berkilau dengan kompleksitas mesin yang indah, Backlund masih menggunakan tenaga uap. Asapnya dialirkan ke sistem cerobong kota. Klein duduk di kursi second class, 1 kursi per orang. Tiba-tiba, seorang bocah kurus berusia sekitar 15 tahun berlari masuk, topi bulat, mantel kebesaran, tas lusuh, kepala tertunduk. Maaf, saya salah gerbong, tiket saya third class. Ia menunjukkan tiket dan segera menuju gerbong belakang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki tergesa terdengar, beberapa pria berpakaian hitam masuk ke gerbong. Apakah mereka mengejar bocah itu?
Klein hanya melirik sekilas, lalu kembali membaca korannya. Wajahnya tetap tersenyum tipis, seperti seorang clown yang memahami satu hal. Backland bukan hanya Land of Hope, ia juga kota yang dipenuhi rahasia, perburuan, dan takdir yang saling bertabrakan di bawah kabut abu-abu. Dan Klein Moretti baru saja melangkah ke pusat pusarannya. Apakah kalian melihat seorang bocah remaja memakai mantel tua? Salah satu pria berpakaian hitam bertanya tajam pada kondektur. Klein melirik dari sudut mata, pria itu kurus, keras, kulitnya gelap karena paparan matahari. Matanya lebih cekung dibanding warga lone biasa, Highlander. Di wilayah pegunungan dekat Hornasis Mountain Range, terdapat dataran tinggi panas dan kering yang terbagi antara Vena Potter Kingdom, Intis Republic, dan Lone Kingdom. Penduduknya terkenal kurus, keras, berani, dan mahir berperang. Dulu mereka ancaman besar bagi 3 negara, sampai mesiu dan taktik modern mematahkan taring mereka. Banyak dari mereka kini membanjiri kota besar seperti Backland dan Trier, sebagian jadi buruh, sebagian lagi kaki tangan kelompok kriminal. Tidak takut darah, tidak takut masalah. Kondektur yang masih muda itu tampak gentar. Ia menunjuk ke arah gerbong third class. Ada, dia ke sana. Pria itu mengangguk dan memimpin anak buahnya, menyusul tanpa peduli penumpang lain. Klein tetap membaca korannya. Jika aku jadi bocah itu, aku sudah turun di stasiun sebelumnya. Kereta kembali melaju, namun beberapa saat kemudian, pintu antar gerbong second class terbuka perlahan. Bocah itu muncul lagi, masih belia, mata merahnya tenang, terlalu tenang untuk usianya. Dia rupanya turun dari third class, memutar, lalu naik lagi lewat gerbong first class. Hati-hati, dewasa, dan tidak panik. Klein sedikit terkejut, ia menggigit geraham kiri, mengaktifkan spirit vision, aura bocah itu menunjukkan kelelahan, ketegangan, semangat yang menipis. Tetapi warna biru ketenangan pikirannya masih jelas, luar biasa untuk usianya. Klein menunduk lagi, tidak ikut campur. Di Backland, rasa ingin tahu bisa membunuh. 20 menit kemudian, Klein tiba di Sherwood Borough, ia menyewa kereta kuda sebentar menuju Main Street. Unit 17 berada di sebelah unit 15. Ia menarik bel, kuku, kuku. Seekor burung mekanis kecil muncul dari atas pintu, terbuat dari roda gigi dan logam, mainan yang lumayan, tapi pengerjaannya kurang halus. Pintu terbuka, seorang pelayan muda memandang waspada. Saya ingin bertemu Mrs. Summer mengenai rumah sewaan, kata Klein sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk, hangat langsung menyambutnya, perapian besar menyala dengan arang merah tanpa asap. Ruang tamu luas, hampir sebesar seluruh lantai pertama rumah keluarga Moretti dulu, karpet mahal, lukisan pemandangan, furnitur elegan. Mrs. Stellin Summer muncul, usia 30-an, rambut pirang, mata biru, cantik dan terawat, gaun kuning pucat, kipas bulu berlapis perak di tangan. Selamat malam Mrs. Summer, Klein membungkuk sopan, silahkan duduk, teh atau kopi? Teh. Tak lama, Markis Black Tea disajikan, Klein memperkenalkan diri dengan nama palsu yang telah ia siapkan, Sherlock Moriarty. Mrs. Summer menjelaskan panjang lebar tentang rumah unit 15 yang tidak semewah rumahnya sekarang, tidak ada pipa desain khusus, tidak ada furnitur mahoni mahal, tidak ada peralatan perak atau karpet mewah. Rumah itu dulunya milik kakaknya, namun karena kegagalan bisnis, mereka pindah ke Balam di Southern Continent. Backland tetap yang terbaik, ujar Klein sopan. Itu jelas menyenangkan hati Mrs. Summer. Ia mengajukan syarat, 18 soli per minggu, 1 soli untuk penggunaan furnitur, deposit 50 pound, bayar setahun di muka. Klein menggeleng halus, setengah tahun, 25 pound. Ia tidak ingin terlalu menguras dana, ia masih berencana menyewa apartemen kecil di East Borough untuk tempat penyamaran dan menghilangkan jejak. Negosiasi berjalan singkat, akhirnya disepakati 25 pound. Mrs. Summer sempat bertanya soal identitas. Klein tersenyum, maaf, saya terburu-buru meninggalkan rumah dan lupa membawanya. Saya dari Midshire, ia bahkan meniru aksen lama temannya, Welch. Kontrak ditandatangani, 25 pound berpindah tangan. Dadanya terasa sedikit perih, Backland memang mahal. Mrs. Summer bahkan dengan santai menjelaskan standar hidup kota ini. Gaji 3 pound per minggu, nyaris cukup. 5 pound bisa punya pelayan, 6 pound tambah koki, 7 pound tambah pelayan pria, 8 pound tambah pelayan lagi. Klein hanya tersenyum. Tak lama kemudian, Luke Summer pulang. Pria gemuk dengan kumis rapi, manajer Coim Company, anggota Suit Reduction Association. Ia menawarkan makan malam. Klein menolak sopan, ia kemudian diantar ke unit 15. Rumah itu besar, lantai pertama, ruang tamu luas, ruang makan, 2 kamar tamu, kamar mandi, gudang bawah tanah, dapur memanjang, lantai kedua, 4 kamar tidur, ruang aktivitas, solarium, ruang belajar, balkon besar, sepi, kosong, terlalu kosong. Setelah pelayan pergi, Klein duduk sendirian di ruang tamu. Kesunyian menekannya, ia memaksa dirinya berpikir rasional. Balas dendam tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia butuh pekerjaan, gaji cukup, tapi bebas bergerak. Pilihan pertama, menjadi penulis. Terlalu berisik, terkenal, berarti terekspos. Pilihan kedua, wartawan. Butuh dokumen resmi. Mustahil. Pilihan ketiga, private detective. Itulah alasan nama Sherlock Moriarty lahir. Di kota berkabut ini, tempat konspirasi, perdagangan, dan rahasia berputar tanpa henti. Seorang clown memilih memakai topeng baru, dan permainan Backland pun resmi dimulai. Backland menyambut pagi pertamanya dengan udara dingin, lembab, dan kabut tipis yang menempel di kulit seperti lapisan basah yang tak terlihat. Klein duduk sendirian di meja kecil rumah sewa barunya di 15 Main Street.
Sarapannya sederhana, 1 liter teh murah seharga 1 penny, dan 2 potong roti dengan mentega kualitas rendah yang bahkan tak bisa sepenuhnya menutupi rasa hambar tepungnya. Ia kini bukan lagi Nighthawk, ia adalah Sherlock Moriarty, detektif swasta, dan pagi itu ia mulai membangun identitas barunya. Klein pergi ke kantor Backland Bulletin di Sherwood Borough. Ia membayar 30 pound, jumlah yang membuat jantungnya terasa sedikit nyeri, untuk memasang iklan kecil selama sebulan. Mulai hari Selasa, di sela halaman 7 dan 8 akan muncul tulisan sederhana, Sherlock Moriarty, ahli dalam berbagai investigasi pribadi, harga wajar, kerahasiaan dijamin. Alamat 15 Main Street, Sherwood Borough. Ia sengaja memilih koran lokal, bukan koran besar seperti Tusok Times. Ia tak butuh reputasi nasional, ia hanya butuh pijakan. Setelah itu, ia berkeliling kota membeli bubuk herbal, serpihan perak, dan berbagai bahan ritual dari toko bunga, toko perhiasan, hingga toko aksesoris. Hal-hal mistik seringkali bersembunyi di balik barang biasa. 5 pound lagi menguap, dari 200 pound yang ia tarik, kini tersisa 92. Uang habis secepat minum air, gumamnya sambil memotong stik lada hitam 8 pence untuk makan siang. Ia tak bisa menyentuh sisa uangnya sembarangan. Ia mungkin tak punya pemasukan untuk beberapa waktu. Menjadi detektif bukan hanya tentang penyamaran, itu adalah investasi jangka panjang. Di kamar tidurnya, Klein mencampur slumber flower, dragon bloodgrass, kayu cendana merah tua, dan bubuk mint untuk membuat Holy Night Powder, pengganti darurat belati ritual perak yang belum ia miliki. Ia tahu batasannya, mungkin hanya setelah mencapai sequence 7, ia bisa benar-benar bebas dari keterbatasan ini. Sequence 7, Clown, Rahasia Secret Order, Inch Zangwill. Ia memilih untuk tidak memburu musuhnya dulu. Tapi jika takdir mempertemukan mereka lagi, ia tak akan ragu mengirim surat anonim ke gereja Evernight. Kadang, balas dendam tak perlu dilakukan dengan tangan sendiri. Jam menunjukkan kurang 15 menit menuju pukul 3. Klein menutup tirai, mengunci pintu, menaburkan Holy Night Powder, dan membangun dinding spiritualitas. 4 langkah berlawanan arah jarum jam, kabut kelabu menyambutnya. Ia duduk di kursi tinggi milik The Fool, dan dengan spiritualitasnya menyentuh bintang merah yang melambangkan The Sun. Bersiaplah untuk pertemuan. Suaranya menggema dalam kehampaan, dan dunia menjawab di bawah langit tanpa matahari. Di antara menara setengah runtuh dan kilat yang jarang menyambar, Derek Burke berdiri di tepi api unggun patroli. Monster bermata di seluruh tubuh baru saja memakan korban. 5 terluka, 2 kritis. Di kota perak, kegelapan bukan metafora. Ia adalah sesuatu yang bisa menelanmu. Tiba-tiba, pandangannya kabur, kabut kelabu turun, sosok di singgasana tinggi menatapnya. Derek menahan napas, ia pura-pura tertidur di tepi tembok runtuh. Tak seorang pun menyadari ia telah pergi. Audrey duduk di ranjangnya, menahan kegembiraan. Ayahnya sibuk dengan urusan parlemen, pengawalnya tak lagi menempel padanya setiap saat, hidupnya kembali normal. 2 minggu telah berlalu. Jika semuanya berjalan lancar, hari ini ia akan mendapatkan kelenjar pituitari Rainbow Salamander dewasa, sequence 8. Ia hampir tak bisa menahan senyum, lalu gelombang merah ilusi menyapunya. Elger Wilson duduk di kabin kapten, pintu terkunci, ia telah kembali ke laut setelah menerima penghargaan. Di hadapannya, salinan halaman-halaman Diary Roselle. Ia mengingat wajah Kilangos yang membusuk, The Fool, pengikutnya, kekuatan di balik layar. Saat panggilan datang, Elger langsung menunduk. Ia membiarkan dirinya ditelan cahaya merah. Di atas kabut kelabu, 3 sosok muncul, Justice, The Hangman, The Sun. Elger berbicara lebih dulu. Mr. Fool, saya membawa 19 halaman Diary Roselle. Ini adalah kompensasi atas bantuan Anda menyingkirkan Kilangos. Klein tersenyum samar di balik kabut. Itu adalah prinsip pertukaran yang setara. 6 halaman pertama muncul di hadapannya. Ia mulai membaca 16 Desember. Aku berhasil menghubungi pria malang yang terjebak dalam badai dan tersesat dalam kegelapan. Klein menegang, lanjutan dari halaman sebelumnya, Mr. Door, itulah namanya. Ia mencoba mengajariku ritual rumit untuk membantunya kembali ke dunia nyata. Ia berjanji memenuhi 3 permintaanku. Rasanya seperti trik klasik dewa jahat, tapi sejarah Fort Epoch yang ia ceritakan benar-benar menarik. Kabut kelabu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sesuatu yang lebih tua dari para dewa sedang menggerakkan benang takdir.